Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyu di AS. Kali ini kita akan sampaikan informasi berkenaan dengan info penerimaan peserta didik baru jenjang SMA SMK di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2021 tahun 2022. Tentu Bapak Ibu yang punya putra-putri akan masuk ke jenjang SMA SMK barangkali memerlukan informasi ini. Tentu ini bisa menjadi referensi ya. Dan tentunya mungkin Bapak Ibu atau adik-adik bertanya-tanya ada jalur apa saja untuk bisa masuk SMA dan SMK ya. Sebelumnya telah kita sajikan jalur berkenaan dengan jalur afirmasi ya, kemudian jalur perpindahan tugas orang tua. Kali ini disajikan berkenaan dengan jalur prestasi lomba ya. Nah, nanti akan diulas lomba atau penghargaan yang seperti apa saja yang bisa digunakan untuk bisanya masuk ke jalur SMA SMK ya. Oke. Ya. Untuk jalur prestasi lomba ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jalur prestasi hasil lomba diperuntukkan bagi calon peserta didik jenjang SMA SMK yang terdiri dari hasil lomba bidang akademik dan lomba bidang non-akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta tingkat internasional. Jadi cukup jelas ya. Jadi yang dimaksud dengan jalur prestasi hasil lomba adalah untuk peserta didik jenjang SMA SMK yang terdiri dari hasil lomba bidang akademik dan lomba non-akademik yang diselenggarakan secara berjenjang. Berjenjang itu berarti mulai dari tingkat kota naik ke provinsi, ke nasional, kemudian ke internasional, ataupun tidak berjenjang. Baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta internasional. Nah, pertanyaannya, kuota untuk jalur prestasi lomba itu berapa ya? Jadi kuota untuk jalur prestasi hasil lomba itu sebanyak 5% dari pagu sekolah. Nanti dibagi dari prestasi lomba bidang akademik sebanyak 2% dan prestasi lomba bidang non-akademik itu 3%. Cukup jelas ya? Jadi pagu untuk jalur prestasi hasil lomba 5%, terbagi untuk bidang akademik 2% dan non-akademik 3% ya. Selanjutnya, dalam hal kuota jalur prestasi lomba bidang akademik tidak terpenuhi, jadi untuk bidang akademik tidak terpenuhi, maka dapat dialihkan ke jalur prestasi lomba bidang non-akademik dan sebaliknya, ya. Kemudian, dalam hal kuota jalur prestasi berdasarkan hasil lomba bidang akademik dan atau bidang non-akademik tidak memenuhi kuota, maka ya sisa kuota dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA dan jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Jadi kalau kuotanya tidak dipenuhi, maka nanti dialihkan ke jalur zonasi untuk SMA dan jalur akademik atau nilai prestasi nilai akademik untuk SMK ya. Oke. Jalur prestasi hasil lomba bidang akademik dan atau bidang non-akademik pada jenjang SMA, calon peserta didik baru berasal dalam zona dan atau luar zona yang berbatasan sesuai dengan domisili calon peserta didik. Jadi bisa dalam zona dan atau luar zona yang berbatasan ya. Ingat ada ketentuan yang berbatasan ya. Sedangkan pada jenjang SMK, calon peserta didik baru dari dalam zona atau luar zona. Jadi kalau SMK tidak ada pembatasnya ya, bisa dalam zona atau luar zona. Kemudian calon peserta didik baru jenjang SMA dapat memilih satu sekolah dalam zona atau luar zona yang berbatasan. Sedangkan pada jenjang SMK dapat memilih satu kompetensi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona. Nah, ini yang perlu diperhatikan berkenaan prestasi hasil lomba ya.
Prestasi hasil lomba bidang akademik dan atau bidang non-akademik yang dimaksud adalah untuk pengetahuan dan teknologi terdiri dari OSN atau KSN ya, Olimpiade Sains Nasional atau Kompetensi Sains Nasional. OLSN atau Olimpiade Literasi Siswa Nasional, OPSI Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, KSM Kompetensi Sains Madrasah, kompetensi robotika, dan lomba bidang akademik lainnya. Ini yang dimaksud dengan pengetahuan dan teknologi. Jadi bidang lomba pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan prestasi hasil perlombaan dan atau penghargaan bidang non-akademik itu terdiri dari ya, prestasi bidang seni dan prestasi bidang seni yaitu adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS 2N. Kemudian prestasi bidang olahraga bisa Gala Siswa Indonesia, Aksioma, ya, O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Porprov, PON, Popnas, Popwil, Popda, Para Games Olahraga Nasional. Ya, itu beberapa yang dimaksud dengan prestasi bidang seni dan bidang olahraga. Sementara prestasi di bidang keagamaan itu bisa berupa prestasi di MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran, kemudian Hafiz Quran. Ya. Di prestasi bidang pramuka bisa berupa jambore nasional dan prestasi lomba bidang non-akademik lainnya. Nah, cukup jelas ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya memiliki penghargaan di bidang akademik dan non-akademik bisa menggunakan jalur ini untuk bisa masuk ya. Kemudian prestasi hasil lomba ya, prestasi hasil lomba dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan. Pertama, diprioritaskan bagi peserta didik yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau individu yang diprioritaskan ya. Jika tidak memenuhi, maka seleksi dapat dilakukan pada peserta didik yang memiliki prestasi kategori bergu atau kelompok. Adapun prestasi yang bersifat bergu, maka jumlah yang diterima di satuan pendidikan tidak boleh melebihi 2 orang dari setiap jenis perlombaan. Jadi maksimal 2 ya. Verifikasi dan legalitas sertifikat atau piagam dilakukan oleh kepala sekolah asal. Jadi nanti yang memverifikasi kepala sekolah asal. Apabila di dalam sertifikat tidak tertulis jenjang lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah asal tentang jenjang lombanya. Jadi nanti kepala sekolah bertugas untuk kira-kira lomba itu di jenjang yang mana ya. Cukup jelas ya informasinya. Kemudian prestasi diperoleh pada saat calon peserta didik bersekolah di tingkat SMP atau sederajat. Jadi kalau prestasinya di SD berarti tidak bisa diterima ya. Ingat ini karena dilakukan dengan pembuktian data, maka yang perlu diperhatikan adalah pemalsuan bukti atas prestasi akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi mohon untuk tidak melakukan pemalsuan dari bukti yang ada. Cukup jelas ya. Jadi sekali lagi PPDB jalur prestasi lomba ini dikategorikan dalam 2 hal, yaitu prestasi bidang akademik kuotanya 2% dan prestasi non akademik. Baik nanti di yang berjenjang maupun yang tidak berjenjang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta mulai tingkat kabupaten kota, kemudian provinsi, kemudian nasional ataupun internasional. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang punya putra-putri atau adik-adik yang punya prestasi di bidang akademik atau non-akademik bisa memanfaatkan jalur PPDB lewat jalur prestasi lomba. Semoga informasi ini cukup membantu. Terima kasih sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.